Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ke sini untuk melihat dari dekat bahwa batas tanah garapan masyarakat yang diklaim oleh kehutanan, inilah batasnya dari dulu. Di sini dulu ada batu ditanam oleh Belanda tahun 42 dan ditambah lagi oleh KPH ini ditanam kapan tidak tahu kita tanam ini. Nah, untuk itu yang sebelah ini adalah ex HPH, dikelola oleh warga masyarakat sudah dari tahun 94. Yang 9.000 hektar itu inilah dia. Nah, di bawah inilah tanahnya masyarakat yang mulai masuk di sini tahun 82. Jadi untuk itu kepada Bapak Pemerintah RI, mudah-mudahan ini menjadi acuan bagaimana bisa nanti untuk dibebaskan tanah ini menjadi hak milik. Inilah harapan dari semua masyarakat, karena dari tahun 82 sampai saat ini inilah kondisinya. Sudah ada pemukiman, ada masjid, ada SD, bahkan ada beberapa pedusunan yang sudah ada di sini. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Presiden RI, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi acuan untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai menyampaikan kronologis tentang tanah yang kami tempati ini. Tahun 82 kami di sini dibukakan oleh KSPH Malobar. Saat itu kami dijanjikan biaya per bulannya 25 kilo beras, uang 15.000, dan cangkul parang ditanggung dan lain-lainnya. Nah, berjalan dari itu terus menerus. Tahun 85 kami dimintai pajak oleh kehutanan sampai tahun 91. Kami pajak itu dari 50 kg gelondongan kopi sampai 100 kg biji kopi. Nah, setelah tahun 91 kami di sini kami diintimidasi, dipaksa keluar oleh oknum kehutanan dengan kepolisian, tapi alhamdulillah bisa kami lolos. Tahun 92 saya dipanggil kepolisian ke sektor Gangga atas tuduhan penggelapan hasil hutan dan perambahan hutan. Nah, saat itu langsung di sel oleh kepolisian, tapi alhamdulillah juga bisa saya lolos. Tahun 93 tim dari Transmigrasi Provinsi Kabupaten datang ke tempat kami di sini, memaksa kami untuk meninggalkan lokasi transmigrasi ke Kalimantan. Namun itu semua kami tolak. Nah, tahun 94 saya diundang oleh kepala desa ke kantor desa Rempe, dihadiri oleh BPN Provinsi, Koordinator Provinsi Kabupaten. Nah, saat itu rapat tentang pengusiran. Jadi saat itu hasil rapat itu harus kosong di sini, tidak boleh ada orang. Namun saat itu saya diintimidasi, bahkan saat ultimatum oleh Babinsa, sampai saya menangis saat itu, saya terus terang kan. Nah, alhamdulillah tahun 94 itu bisa kami lolos dari intimidasi, pembodohan. Tahun 95 ada dadakan pertemuan, datanglah Muspika dan desa ke tempat kami menjelang maghrib. Nah, saat itu kami dipaksa jempol tanda hadir. Kok tiba-tiba keputusan itu menjadi siap keluar di lokasi. Nah, sehingga warga saat itu saking panik, saking takut, tidak ada tempat tinggal lain, terpaksa semua menangis seperti anak kecil sudah. Itu tidak ada malu sudah saat itu karena pengusiran. Nah, akhirnya saat itu saya ngotot minta surat pengusiran kepada Pak Camat. Saya ngotot terus. Babinsa lah bangun mau menghantam saya saat itu. Akhirnya semakin tegang lagi warga. Nah, saat itu setelah selesai rapat, masyarakat bongkar rumah malam-malam, pindahkan ke tempat semula, ke dusun jauh gitu. Tapi besok paginya saya berangkat ke kantor camat meminta surat
pengusiran, langsung saya bawa ke Inspektorat tingkat 2 Lombok Barat. Nah, Inspektorat itu dijabat oleh Lalu Sapuin, nama Inspektorat itu. Nah, sehingga sampai di sana saya menghadap, terus dibacakan surat itu. Ternyata surat itu, pengusiran itu alamatnya di hutan Monggal Atas, bukan hutan Rempe. Nah, alhamdulillah itulah anunya pada saat itu. Setelah saya tahu bahwa pengusiran itu di hutan Monggal, alhamdulillah itu tenang sudah saya. Akhirnya saya pulang membawa hasil itu, menyampaikan kepada warga untuk bertahan, jangan tinggalkan lokasi, tinggalkan rumah. Lagi saya diundang tahun 96 oleh Kanwil Kehutanan, rapat di kantor Kanwil Kehutanan Provinsi, rapat mengenai masalah HKM. Nah, saat itulah saya tetap menolak, saya tidak mau memasukkan HKM di sini. Namun setelah selesai rapat jam 12 bubar. Nah, ternyata saat itu saya ditahan oleh cabang dinas Kehutanan tingkat 2 Insinyur Tamrin, Kanwil Kehutanan tingkat 2 Insinyur Bambang Edi, dan LSM pada saat itu Pak Suwardi. Nah, sehingga saya ditawari saat itu uang 100 juta plus mobil mewah satu supaya menerima HKM itu. Namun saya tolak. Saya jawab langsung, Bapak, saya jawab langsung pada saat itu, daripada warga saya neraka, saya juga harus ikut neraka, itu jawaban saya. Langsung saya turun dari tempat tersebut. Nah, sehingga saat itu kami tolak lah program HKM itu. Nah, 2 hari setelah kami pulang dari Kanwil itu, langsung kami babat pembibitan yang seluas 5 hektar. Hancur pembibitan itu, dibabat oleh warga. 2 hari setelah itu saya diundang oleh kecamatan, hadirlah kecamatan bersama ribuan warga yang hadir kecamatan itu untuk membahas HKM itu. Nah, setelah itu alhamdulillah loloslah kami. Namun pasca gempa kemarin lagi kita mendapat ancaman. Nah, ternyata kita dapat rekening, ternyata warga disuruh pindah, direlokasi. Kita dikasih 2 arah di luar, yang penting tinggalkan lokasi. Namun kami warga masyarakat di sini yang menerima manfaat itu kami tidak mau. Rekening yang masuk di wilayah di sini ratusan rekening, namun yang bertahan hanya 20 rekening. Sisanya itu mungkin mereka jual, mungkin pindah tempat gitu, karena dasar intimidasi, pembodohan dari oknum. Karena kalau kita terlambat memindahkan rumah atau buat rumah di luar, maka uang di rekening itu akan dicabut, akan ditarik, kata oknum-oknum ini. Itu makanya warga semua panik, semua menjual rekeningnya. Sedang harga rekening itu menurut informasi ada yang 15 juta, ada yang 10 juta per satu rekening. Inilah yang terjadi pada saat ini. Dan untuk selanjutnya kaitannya dengan kondisi kami saat ini sangat memprihatinkan. Maka lewat kesempatan ini saya mohon pada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi penyampaian kami. Dan yang kedua, dengan jalan yang penghubung dengan dusun lain, ternyata dari tahun 82 itu tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Hanya kami warga masyarakat yang tetap gotong royong, bahkan tiap minggu, sekali seminggu kami gotong royong untuk pergi jalan. Namun kita lihat kita tunggu dari Pemda Provinsi Kabupaten, tidak pernah ada informasi. Alasannya karena tanah ini hutan. Itulah kronologis yang kami bisa sampaikan. Dan juga yang kami minta juga kaitannya dengan jalan ini harus di hotmix. Ini mau permohonan warga masyarakat, di hotmix sepanjang 4 kilo. Dan yang kedua yang perlu juga kami minta di sini, lampu jalan ini harus juga kami dapat gitu. Dan mungkin itu yang poin-poin yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan penyampaian ini menjadi acuan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera menindaklanjutinya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.